Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Afif, mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang bertugas di klinik pada malam hari ini. Dengan Bapak siapa? Pak Uyus. Baik Bapak, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian leher dan dada ya Pak. Mungkin ada bagian pemeriksaan yang mengharuskan Bapak untuk membuka pakaian bagian atas. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, baik. Sebelum kita memulai pemeriksaan, kita melakukan universal precaution dengan cara mencuci tangan dengan 7 langkah yang baik dan benar. Baik Bapak, yang pertama akan saya periksa adalah kelenjar getah bening yang ada di sekitar leher. Jadi saya minta Bapak untuk sedikit mengangkat ya. Baik, untuk titik lymph nodes yang ada di sekitar cervical itu ada 10 titik. Yang pertama kita mulai periksa dari submental. Kita gunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Kita palpasi. Lalu lanjut ke belakang di daerah di submandibular nodes. Lalu yang ketiga di tonsillar nodes. Lalu yang keempat di periauricular nodes. Yang kelima di posterior auricular nodes. Lalu yang keenam di occipital nodes di bagian base dari skull. Lalu yang ketujuh ada di bagian cervical, yaitu di otot sternocleidomastoid ada superficial cervical. Lalu agak ke bawah ada deep cervical, dan di bagian posterior triangle ada posterior cervical nodes. Baik, itu ke 10 titik dari kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan trakea. Bisa agak dengar. Nah, kita gunakan 1 jari, kita letakkan di antara trakea dan otot sternocleidomastoideus. Lalu kita bandingkan di bagian kiri dan bagian kanan apakah sama atau tidak. Baik, selanjutnya Bapak, karena sudah selesai pemeriksaan di daerah leher, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah dada dan meminta Bapak untuk membuka pakaian. Baik, untuk pemeriksaan pada dinding anterior dada yang dilakukan ada 3 step, yaitu 4 step, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama dilakukan adalah inspeksi secara dekat, melihat dinding anterior dada pasien, melihat apakah adanya deformitas, apakah ada ketidakbilateralan. Untuk di pasien ini tidak ada kelainan, tidak ada abnormal retraction, dan selanjutnya kita melihat dari kaki pasien, meminta pasien untuk menarik nafas, Pak. Dihembuskan. Ya, untuk bentuk dan gerak pasien simetris. Itu untuk inspeksi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Untuk melakukan palpasi sebelumnya dilakukan juga identifikasi. Di sini ada sternal notch, sekitar 5 cm dari sternal notch itu ada sternal angle atau angulus Ludovic. Di situ di sedikit bergerak ke lateral itu ada costae kedua, maka di bawahnya ada ICS 2. Di situ ada ICS 2, terus ada garis mid clavikular, mid sternal, parasternal, anterior axial, dan seperti itu. Setelah melakukan identifikasi, maka dilanjutkan ke palpasi. Jika pasien ada keluhan tertentu pada titik tertentu, maka kita lakukan palpasi dulu pada daerah tersebut. Selanjutnya dilakukan yang namanya tactile phrenitus dengan cara menggunakan telapak tangan. Bapak bisa bilang 77. 77. Kita rasakan apakah ada perbedaan. 77. Baik. Selanjutnya setelah tactile phrenitus kita lakukan pemeriksaan chest expansion. Kita letakkan ibu jari pada rib ke-10, lalu kita tekan
dan minta pasien untuk menarik dan menghembuskan nafas. Ya, bisa dilihat adanya regangan dari kerutan di antara ibu jari. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan perkusi menggunakan jari tengah, menggunakan 2 jari. Kita bedakan pada sisi kanan dan sisi kiri. Apakah ada perbedaan bunyi? Kita mulai dari supraclavicular. Ya, untuk pemeriksaan dinding anterior diselanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi. Untuk pemeriksaan pertama dilakukan adalah untuk mendengarkan bunyi nafas. Kita minta pasien untuk menarik dan menghembuskan nafas. Selanjutnya kita memeriksa vokal resonansi, meminta pasien untuk membunyikan suara, untuk menyebutkan 77. 77 77 77 77 77 77 77 77. Ya, untuk pemeriksaan dinding anterior sudah selesai. Kita lanjutkan ke pemeriksaan dinding posterior. Bisa dulu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada dinding posterior pasien. Kita lakukan inspeksi. Kita lihat vertebrae pasien. Di sini ada vertebrae C7, T1, ada T7. Selanjutnya kita lakukan palpasi dengan cara seperti ini dan meminta pasien untuk menyebutkan 77. 77 77 77 77 77 77. Nah, selanjutnya setelah palpasi kita lakukan perkusi. Kita lihat apakah ada perbedaan di kiri dan kanan. Baik. Setelah palpasi setelah perkusi kita lakukan auskultasi. Untuk auskultasi yang pertama kita mendengarkan bunyi nafas, meminta pasien untuk menghirup dan menghembuskan nafas. Selanjutnya kita mendengarkan vokal resonansi. Kita minta pasien untuk menyebutkan 77. 77 77 77 77 77 77 77 77. Ya. Baik, sekian untuk pemeriksaan anterior, toraks, dan posterior. Terima kasih.